Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salati wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi hidup orang-orang yang beriman adalah pusaka yang Allah berikan memiliki tujuan yang besar untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran yang ada pada diri kita dan ada di tengah-tengah kehidupan kita akan menunjukkan jalan yang lurus. Wa yubasysyirul mu'minin, dan Al-Quran ini memberikan kabar gembira kepada pemeluknya. Siapa pemeluknya? Tentunya orang-orang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastamsik billadzi uhiya ilaik. Kata istamsaka memiliki akar kata masaka yamsiku, artinya memegang. Amsaka yumsiku, pegangannya lebih kuat. Istamsaka yastamsiku memiliki makna memegang dengan teramat sangat kuatnya. Allah katakan kepada nabinya, fastamsik billadzi uhiya ilaiki wa innaka la'ala siratim mustaqim. Wahai Muhammad, pegang kuat-kuat dan teramat sangat kuatkan pegangan tersebut dengan apa-apa yang aku wahyukan kepadamu, dan sesungguhnya engkau ada pada jalan yang lurus. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus bahagia dengan hadirnya Quran. Bahagia dengan hadirnya Quran dengan beberapa petunjuk yang Allah berikan kepada kita, yang disebut dengan wajibatuna nahwal Quran. Apa kewajiban kita terhadap Quran? Yang pertama kewajibannya adalah al-imanu bihi, mengimani bahwa Al-Quran yang datang dari Allah adalah mutlak kebenarannya. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, bahkan huruf demi huruf, sehingga satu huruf pun tidak boleh ada yang tertinggal, atau kelebihan 1-2 huruf pun tidak dibenarkan. Sehingga terjagalah Quran ini oleh Allah Subhanahu wa taala min ghairi tahrifin wala tabdilin, tanpa ada perubahan, tanpa ada revisi, mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap bulan serta tahunnya hadir anak-anak saudara kita yang
membawa amanah penghafal Quran, sehingga ada buku Adabu Hamalatil Quran, adab-adab menghafal Al-Quran, adab-adab pembawa Al-Quran. Di antaranya lagi-lagi adalah al-imanu bihi, mengimaninya. Ya, mengimaninya. Ketika kita melihat ayat yang turun pertama kali adalah surat Al-Alaq, anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk membaca. Mengapa Allah tidak menganjurkan pertama kali untuk berperang? Karena di sana banyak orang-orang musyrik, banyak orang-orang munafik. Mengapa ayat pertama perintahnya bukan memberantas kemusyrikan, menjatuhkan patung-patung, meniadakan patung-patung di sekitar Ka'bah, tapi mengapa kalimatnya adalah surat Al-Alaq? Bahwa ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat-umat yang senantiasa gemar untuk belajar, gemar untuk menelaah, berpikir lebih jernih lagi, dan tidak mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh para orang tuanya, nenek moyangnya. Sehingga Al-Quran melukiskan ma'alfaina alaihi aba'ana, kami ini ngikutin tradisi karena nenek moyang kami seperti itu. Allah tidak inginkan munculnya peradaban dengan cara mengikuti tradisi-tradisi nenek moyang yang tidak berakarkan kepada ketauhidan dan akidah. Maka dirapikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ayat itu turun, ayat-ayat Al-Quran turun yang kita harus mengimaninya, bahwa Al-Quran itu menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan yang syair dan kalimat-kalimatnya itu tidak terbantahkan. Sampai pun orang yang paling hebat di tanah Makkah Al-Mukarramah tak mampu untuk menandinginya. Para penyair-penyair yang hebat, para profesor dan pakar-pakar bahasa berusaha untuk menandingi kehebatan Al-Quran, lagi-lagi mereka lumpuh tiada berdaya. Tersebutlah seseorang yang diperintahkan oleh Abu Lahab, seorang pakar dari syair, pakar dari syair-syair jahiliyah, pakar dari bahasa Arab yang mengetahui tentang seluk-beluk bahasa Arab. Ia perintahkan orang tersebut untuk mendatangi Muhammad. Datang engkau kepada Muhammad dan dengarkan apa yang keluar dari mulutnya. Jangan-jangan yang keluar dari mulutnya adalah bualan-bualan saja. Tidak ada makna yang keluar dari mulutnya kecuali hampa. Orang tersebut menerima tantangan dari Abu Lahab dan dia datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetukkan pintunya. Lalu Nabi keluar, malaka ya akhi, ada gerangan apa yang engkau inginkan? Orang tersebut mengatakan, aku ingin mendengar apakah Tuhanmu berbicara dengan bahasa-bahasa yang indah. Keluarkanlah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan surat Fussilat dari ayat pertama sampai ayat 15. Mendengar bacaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senandung Al-Quran yang indah. 15 ayat dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat-kalimat yang menggetarkan jiwanya. Pemuda ini terbelalak matanya, terbengong-bengong menyimaknya. Lalu Nabi meninggalkannya begitu saja. Pulanglah orang yang dinamakan pakar ahli bahasa ini ke rumah Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, bagaimana engkau dapatkan apa yang keluar dari mulutnya, mulut si Muhammad itu? Pakar ahli bahasa ini mengatakan, sungguh aku tidak pernah mendapatkan sesuatu yang hebat. Sungguh aku tidak pernah mendapatkan sesuatu yang istimewa kecuali dari kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Muhammad. Dan itu adalah bahasa, bukan bahasa biasa, tapi itu bahasa Tuhannya. Itu bahasa Tuhannya. Ia tidak menyebutkan Allah, tapi bahasa Tuhannya. Abu Lahab marah lalu mengatakan, sungguh engkau telah kesurupan dengan jinnya Muhammad. Luar biasa.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini isyarat bagi kita bahwa Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang istimewa. Lafaz dan maknanya datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita membacanya bukan hanya pahala yang kita dapatkan, tapi kekuatan ruhiyah. Betapa kita melihat kalau ada orang kesurupan hanya dibacakan dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, maka muncullah kegelisahan, keluarlah maaf yang namanya itu jin. Apa yang dibacakan? Yang dibacakan adalah ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh, mengimaninya. Subhanallah. Jamaah sedang sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memanggil seorang sahabat yang bernama Julaibib. Perawakan yang pendek, kulitnya hitam, penampilan yang tidak biasa, bahkan jauh dari kata maaf tampan, not good looking. Diperintahkan oleh Nabi, menikahlah engkau. Julaibib, ia sadar bahwa dirinya bukan orang hebat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya bukan orang kaya, nasab saya pun tidak jelas, ayah ibu saya tidak tahu di mana, penampilan saya seperti inilah, dan saya bukan orang yang kaya raya, bukan orang terpandang. Tapi lagi-lagi Nabi mengatakan, nikahlah engkau. Saya punya kenalan seorang wanita di ujung Madinah ini, datanglah kepadanya, dia wanita salehah. Subhanallah. Maka Julaibib dengan segera mungkin ia mengetuk pintu rumah yang ditujukan oleh Rasulullah SAW. Keluarlah seorang wanita, ibunya. Wahai ibu, dapat amanah dari Rasulullah SAW untuk meminang putrimu. Sang ibu mengatakan, tidak salah aku di hadapanku siapa? Tidak salah ibu. Sesungguhnya aku datang dari Rasulullah SAW. Rasul memerintahkan aku untuk datang dan melamar putrimu. Masya Allah. Anak perempuannya mendengar dialog sang ibu dengan pemuda yang bernama Julaibib radhiyallahu an. Sang anak mengatakan, anak perempuan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala, wahai ibu, ada pemuda yang datang untuk melamarku. Pemuda itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik, ambillah segera. Wahai ibu, terlebih Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah sudah perintahkan, Nabi memerintahkan, maka segeralah untuk memilihnya, segeralah engkau mengambilnya, segeralah engkau tunaikannya. Luar biasa. Wanita ini tidak melihat siapa yang datang, tapi wanita ini mengimani yang datang itu adalah hadiah yang terbaik dari Rasulullah SAW. Iman. Ketika menerimanya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ibunya menggelengkan kepala, engkau tidak tahu siapa yang datang. Maaf, tampilannya tidak begitu mengenakan di pandang mata. Lagi-lagi wanita itu, itulah yang terbaik dari Allah dan Rasulnya. Menerima. Iman itu adalah menerima. Al-Quran berbicara, maka diterima oleh wanita ini. Sehingga ketika malam pengantin, malam pertama, dua sejoli yang sudah diridhoi oleh Allah, hidup satu kamar berduaan, sedang menikmati indahnya malam pertama, tiba-tiba terdengar derap langkah kuda di pinggir jalan mengatakan, ya syababal mu'min, wahai anak-anak muda, keluar kalian, Madinah telah terkepung oleh musuh, ayo berjihad. Julaibib radhiyallahu an mengatakan, wahai istriku, panggilan Allah dan Rasulnya lebih utama dibandingkan malam kita berdua. Izin pamit untuk meninggalkan engkau. Istrinya mengatakan, dahulukanlah Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Panggilan Allah dan Rasulnya. Bagaimana dengan kita, panggilan azan? Allah memanggil kita dengan azan, kita masih santai di rumah, kita masih duduk bersantai ria di rumah kita. Tapi Julaibib meninggalkan istri tercintanya, belum melakukan apa-apa. Dalam peperangan, terjadi peperangan yang sangat hebat. Rasul mengatakan, mana sahabat kita yang satu lagi?
Para sahabat mencari dan tidak menemukan. Nabi sendiri yang menemukan. Tubuhnya penuh dengan